Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulina al-amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna rusdaka ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bermajlis bersama dalam rangka untuk berbagi faidah. Bukanlah bermaksud untuk menggurui, karena saya juga masih punya banyak kekurangan. Tetapi kita berusaha untuk saling menggali dan saling berbagi faidah. Apa yang bisa kita gali, kita sampaikan dari penjelasan para ulama kita dan kajian kita, insyaallah tabaraka wa taala, sebagaimana yang antum ketahui, bersumber dari kitab Riyadhus Shalihin, salah satu karya fenomenal dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama bermadhab Syafi'i, dan Indonesia katanya bermadhab Syafi'i. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, meskipun kitab ini bermadhab Syafi'i tetapi diterima di seluruh penjuru dunia Islam. Dimanapun banyak dikaji oleh kaum muslimin, meskipun mereka berlainan mazhab, meskipun mereka bermazhab Hanafi, meskipun mereka bermazhab Hambali, meskipun mereka bermazhab Maliki, tidak luput untuk mengkaji salah satu karya fenomenal dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita pun ikutlah mengkaji apa yang Imam An-Nawawi tuangkan dalam kitabnya yang paling berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri beliau dan juga para sahabat beliau serta umat beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Apa makna Riyadhus Shalihin? Ada yang tahu? Dari judul atau dari makna judulnya mungkin akan tergambar isinya. Riyadh itu adalah taman, As-Shalihin adalah orang-orang saleh. Jadi ini adalah sebuah kitab yang berisi tentang bagaimana seseorang bisa meraih derajat orang-orang yang shalihin. Salah satu derajat yang tertinggi yang akan disetarakan, yang akan digabungkan dengan derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Dimas. Di antara karakter orang saleh adalah al-ikhlas fil ibadah. Harus memiliki keikhlasan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi yang lain, tidak ada maksud yang lain, murni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Bertaubat. Orang-orang soleh adalah mereka
yang bertaubat dengan taubatan nasuha dari perbuatan dosa-dosa mereka. Karena yang namanya manusia, mau tidak mau, suka ataupun tidak, menghindar ataupun tidak, pasti dia terjerumus. Sebagaimana bapak kita Adam alaihi salam. Yang ketiga, apa kemarin dengan Ustaz Dwi? Sabar. Seseorang tidak akan sampai kepada derajat orang-orang soleh jika tidak sabar. Jadi, mutlak perjuangan seorang hamba untuk bisa meraih derajat orang-orang soleh perlu kesabaran, hadirin Allah. Karena untuk mencetak pribadi, membentuk pribadi menjadi pribadi yang soleh, tidak cukup dengan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sepanjang hayat kita pun mungkin belum ada garansi, belum ada jaminan bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang soleh. Kadang iman kita naik, kadang kita turun, kadang semangat beribadah, kadang futur, kadang melakukan ketaatan, kadang terjerumus dalam dosa. Terus memiliki dinamika, perubahan, pergantian, turun naik. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Wajar. Apalagi kehidupan kita, siraman rohaninya masih belum sebanyak siraman duniawi. Maka mutlak kita harus punya kesabaran yang tingkat tinggi dalam mentarbiyah jiwa kita, untuk jiwa kita untuk menjadi pribadi yang saleh. Dan yang keempat, karakter yang harus dimiliki orang-orang saleh adalah as-sidqu, yakni jujur, berkata benar, mengikuti kebenaran meskipun bertentangan dengan adat istiadatnya, tradisinya, nenek moyangnya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab as-sidq, bab kejujuran ini, beliau memuat 3 ayat dari Al-Qur'anul Karim dan beberapa hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ada yang bisa bantu untuk membacakan? Ayat Al-Quran Al-Karim, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Tetapi sebelum saya jabarkan ayat yang mulia ini, ada baiknya saya terangkan dulu mafhumus sidq. Apa sih yang dimaksud dengan kejujuran itu, supaya kita punya gambaran awal pembahasan tentang kejujuran ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. As-sidqu lughatan, kalau dilihat dari sudut pandang makna bahasa, dia memiliki makna al-qawiyyu was-sabat. Qawi, kuat, dan
kokoh, teguh. Karena setiap kejujuran dia adalah sesuatu yang akan membuat jiwa kita kuat, jiwa kita mantap, karena itu adalah al-haq, kebenaran. Secara bahasa, ya. Adapun makna kejujuran secara istilah, huwal khabaru 'ani syai'i 'ala ma huwa bihi, yakni yang dimaksud dengan kejujuran adalah al-khabar 'ani syai', mengkhabarkan tentang sesuatu 'ala ma huwa bihi, sesuai dengan kenyataan dan realitanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak dirubah, tidak diganti. Sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan realitanya. Jadi kalau kita mengkhabarkan sesuatu, kemudian ternyata berbeda dari hakikat yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan realitanya, maka itu adalah diddu as-sidq, lawan dari kejujuran, al-kadzibu, kedustaan. Dan kita hidup di zaman yang media sosial begitu mudah. Berita, informasi yang kita tidak tahu keabsolutannya, kebenarannya, bertebaran di media. Seandainya kita ikut men-share, membagikan berita, kemudian ternyata berita itu tidak benar, kita ikut menanggung dosa menyebarkan kedustaan. Jadi makanya hati-hati. Yang punya medsos, yang punya gadget, yang punya HP, hati-hati dalam menyebarkan. Cek dan recheck terlebih dahulu. Jangan sampai gegabah, jangan sampai bermudah-mudah sebelum kita tahu kepastian kebenarannya. Waqala Al-Baji, berkata Imam Al-Baji, as-sidqu al-wasfu lil mukhbari anhu ala ma huwa bihi. Sama tadi, ikhbaru ala syai', ada wasfu, mensifati terhadap sesuatu yang dikhabarkan, ala ma huwa bihi, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realitanya. Ini pendapat Al-Imam Al-Baji tentang istilah atau makna istilah dari as-sidqu. Kemudian Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dia mendefinisikan as-sidqu adalah mutabaqatul qawli ad-dhamir, adanya persesuaian antara perkataan dan juga dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Jadi yang namanya kejujuran itu harus relevan, harus sama, harus sesuai apa yang terucap dan apa yang ada di dalam apa yang termaksud. Kita menyatakan benci dengan lisan kita, tetapi di hati kita ternyata cinta, berarti kita masih belum jujur. Ya. Atau persamaan sesuatu yang zahir, yang nampak dari penampilan kita, zahirnya kita, dengan apa yang tersembunyi di dalam batin kita. Karena yang namanya orang-orang munafik, mereka menampakkan berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Dan orang-orang yang beriman senantiasa antara yang nampak dengan apa yang tersembunyi, apa yang terlihat dalam lahir, sama dengan apa yang ada di dalam batinnya. Tidak pandai berkamuflase, tidak pandai menutup-nutupi. Karena tidak ada yang bisa kita tutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ucapan kita, apa yang tersembunyi di dalam hati kita pun
Allah tahu tidak? Tahu. Punya niat jelek, punya maksud jelek. Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi ini adalah suatu makna yang sangat dalam sekali. Menyamakan, menyesuaikan apa yang lahir dan apa yang ada di dalam batin kita. Itulah as-sihir. Baik, nyambung kembali tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Subhanallah. Diseru dengan nidaul iman, ini adalah seruan tertinggi, terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang penuh dengan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang luas untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nida'un Allah, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim banyak disematkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, nida'ul iman. Inilah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya. Apa suratnya yang berisi? Ittaqullaha. Oh, ternyata berita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bertakwa kepadanya. Orang yang beriman apabila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan senantiasa mengatakan sami'na ya Rabb, kami dengar dan kami taat. Ketika diperintah untuk bertakwa, kita jalankan, siap. Ya Allah. Siap kita jangan hanya kepada komandan, jangan hanya kepada direktur, jangan hanya kepada atasan, tetapi lebih utama siap kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama atasan perintah atau ketundukannya 100%, kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa 1000%? Orang yang beriman senantiasa menjadikan ketaatannya kepada Allah jauh lebih besar daripada ketaatannya kepada makhluk. Kemudian perintah yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunu ma'as sadiqin." Perintah yang pertama, perintah tentang untuk takwa kepada Allah, perintah yang agung. Karena takwa adalah perintah. Karena takwa adalah inti dari syariat Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang mulia dalam syariat, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digandengkan dengan perintah yang kedua apa? Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian ma'a, bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mensejajarkan, menggandengkan antara perintah takwa kepadanya dengan perintah untuk membersamai orang-orang yang siddiq. Maka tergambar jelas oleh kita bahwasanya perintah untuk menjadi orang-orang jujur, membersamai orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, setara selevel dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kejujuran, kewajiban kita untuk jujur ini sama
derajatnya dengan takwa. Bahkan berkata benar dan berkata jujur itu termasuk dari takwa itu sendiri. Jadi kejujuran ini bukan perkara yang remeh dalam urusan agama kita. Memiliki manzilah yang besar, manzilah yang agung dalam syariat kita, sampai-sampai Allah derajatkan samakan dengan perintah untuk bertakwa kepadanya. Oleh karenanya Al-Imam atau Syekh Fadilatul Syekh Salim Al-Hilali beliau menerangkan beberapa manzilah tentang kejujuran. Kata Syekh Salim Al-Hilali dalam syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nazirin, membawakan atau mengutip kitab membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin ketika membahas tentang sikap as-sidqu, kejujuran. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kejujuran adalah manzilatul qaumil a'zam, kedudukan suatu kaum yang tertinggi. Jadi martabat orang-orang yang jujur itu adalah martabat tertinggi dari suatu kaum. Wat-tariqul aqwam, kejujuran adalah jalan yang lurus. Alladzi man lam yasir alaihi fa huwa minal munqati'in li halihi. Jalan lurus, apabila manusia tidak berjalan di atas jalan yang mulia ini, maka niscaya mereka akan hancur dan binasa. Tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Wa bihi tumayyizu ahlun nifaq min ahli iman. Kejujuran juga dia adalah pembeda mana yang ahlun nifaq, orang-orang munafik, yang mereka ini tidak memiliki sifat jujur, mereka sering berdusta, wa min ahlil iman. Jelas akan membedakan mana ahlun nifaq, orang-orang munafik, dan mana ahlul iman. Karena ahlul iman insyaallah mereka senantiasa berpegang teguh kepada kejujuran. Wa sukanul jinan min ahlin niran. Dan juga pembeda mana yang akan memasuki surga Allah dan mana yang akan memasuki neraka Allah. Jadi muara kita nanti di akhirat tergantung kejujuran ataupun kedustaan kita. Wa sayfullah fi ardih, pedang Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim pemutus setiap kebatilan. Wa huwa ruhul a'mal, kejujuran juga dia adalah ruh dari amal seorang hamba. Ketika seorang hamba bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala atau bermuamalah dengan sesama makhluk, sama hamba, juga perlu dengan kejujuran. Banyak di antara manusia yang belum jujur dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun bermuamalah dengan sesama makhluk. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kembali kepada ayat yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung agar kita berpegang teguh dengan kejujuran dan bersamai orang-orang yang jujur. Kemudian ayat yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Al-Ahzab adalah surat yang ke-33 ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Was-sadiqin, orang yang jujur dari kalangan laki-laki.
was-sadiqat, dan orang-orang yang jujur dari kaum wanita. Apa artinya? Baik laki-laki, baik perempuan tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan kejujuran. Tidak ada dispensasi, tidak ada kekhususan hanya kepada kaum rijal saja atau hanya kepada kaum wanita saja. Tetapi perintah untuk jujur ini semuanya terkena kewajiban. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam bab al-amru perintah. Kemudian tentang ayat yang ketiga yang dibawakan oleh muallif adalah Quran surat Muhammad ayat yang ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqallaha", seandainya mereka jujur dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum. Kita lihat surat Muhammad surat yang ke-47. Ayat 21. Untuk bisa memahami ayat yang ke-21, kita bacakan ayat yang ke-20-nya terlebih dahulu. Di mana ayat yang ke-20-nya, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun. Berkata orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan sebuah surat. Sebuah surat khusus. Fa idza unzilat suratun muhkamatun dzukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsi 'alaihi minal maut. Jadi sebagian orang-orang yang beriman, mereka meminta untuk diturunkan sebuah surat dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk berjihad. Perintah untuk berperang. Fa idza unzilat suratun muhkamatun. Kemudian apabila sudah turun sebuah surat yang muhkamatun, muhkam itu sangat jelas, dzukira fihal qital, dan sangat jelas perintah di dalamnya disebutkan perintah untuk berperang, berangkat berperang. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada marad. Marad di sini ditafsirkan dengan an-nifaq. Yanzuruna ilaika nadharal maghsi 'alaihi minal maut. Jadi ketika dulu mereka meminta ayat tentang perintah untuk berperang, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ketika turun ayatnya mereka menjadi pengecut. Menjadi takut. Tidak mau berangkat untuk berjihad, tidak mau berangkat untuk berperang. Aningnya nantang. Minta diturunkan surat yang berisi tentang perintah untuk berjihad. Ketika sudah diturunkan ayatnya, ketika sudah diturunkan suratnya, mereka mangkir, tidak mau. Inilah tipe-tipe orang munafik. Persis sama dulu dengan Bani Israil. Ketika minta kepada nabinya agar diutus seorang raja yang kuat untuk bisa berperang melawan kezaliman orang-orang yang menzalimi mereka, menindas mereka. Kemudian setelah diutus Talut, sudah diperintahkan untuk perang, mereka mangkir, tidak mau. Wal'iyadzubillah. Berarti mereka tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang mereka minta. Mereka minta kepada Allah sebuah surat,
perintah untuk berperang, tetapi kemudian Allah turunkan perintah untuk berperang, mereka tidak berang. Katanya minta. Iya kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ta'atun wa qaulun ma'ruf. Seandainya mereka mentaati perintah itu, wa qaulun ma'ruf, dan mengatakan perkara-perkara yang ma'ruf, fa idzal azama al-amru, dan kemudian apabila sudah datang ketetapan perintahnya, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur benar dengan pengakuan mereka, dengan permintaan mereka, maka lakana khairan lahum. Maka itu adalah kebaikan untuk mereka. Gak usah deh minta-minta sesuai apa yang tidak sesuai, apa yang tidak mereka harapkan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Allah Maha Kuasa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya hendaknya setiap kita jujur dan benar dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan, menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari, betul harus jujur kita ini. Harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor yang lain. Itu 3 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab As-Sidq. Bukan berarti cuma 3 ayat tentang kejujuran. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan sampai 150 kali Al-Qur'anul Karim menyebut tentang kejujuran. Penyebutannya sangat banyak, menunjukkan perhatian yang besar terhadap satu sifat ini, as-sidq. Beralih kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Hadis yang agung hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal birr. Yang namanya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Al-birr. Al-birr di sini maksudnya adalah ismun jami'un likulli al-khairat. Semua kebaikan, baik dunia maupun akhirat, maupun kebaikan dunia maupun din, pangkalnya adalah kejujuran. Kebaikan itu hadirin. Maka orang yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, hendaknya dia senantiasa jujur dalam perkataannya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya al-bir, kebaikan itu niscaya akan menghantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan menggabungkan dua kalimat ini, dua redaksi hadis yang mulia ini, kesimpulannya inna sidqa yahdika ilal jannah. Yang namanya kejujuran
itu akan bisa menjadi wasilah yang menghantarkanmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luzumi, terus amalkan, terus berkata jujur. Karena bisa jadi ini akan menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang begitu heras, begitu semangat melaksanakan ibadah ini, ibadah itu, tapi melupakan kejujuran. Padahal ini salah satu tiket kunci untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba 'indallahi siddiqan. Sesungguhnya seorang yang terus-menerus berkata jujur, bahkan yang namanya kejujuran, ikhwan fillah azakumullah, harus terus kita dawamkan sepanjang hayat kita. Yang harus ditanamkan semenjak kecil, dipupuk terus, dipelihara terus, sampai kita balik, sampai kita menikah, sampai kita punya anak, sampai kita tua, sampai kita datang dijemput oleh malakul maut. Syaitan senantiasa mengajak kita untuk bersilat lidah, berdusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terus meluzumi kejujuran, kebenaran, maka dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang siddiqan. Ini menunjukkan bahwa satu sifat terpuji, satu amalan yang diamalkan terus-menerus, maka kita pun layak untuk bisa digelari dengan amalan tersebut. Hadirin Allah. Tetapi bukan berarti kejujuran kita untuk mendapatkan apresiasi manusia, ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan status yang terpuji di sisi manusia. Jangan. Kalau kita berkata jujur hanya untuk mendapatkan pujian manusia, nama baik di kalangan manusia, bisa jadi kita adalah telah berbuat riya dan bisa menjadikan kejujuran kita hancur pahalanya di sisi Allah. Biarlah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia memberikan apresiasi ataupun tidak, kita tetap meluzumi kejujuran karena kita mengharapkan status di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq. Dan Al-Quran Al-Karim mengkabarkan bahwasanya manzilah, martabat, derajat orang-orang yang siddiqin ma'alladzina minan nabiyyin, akan dikumpulkan nanti dengan para nabi dan para rasul. Jelas makom yang indah, makom yang bagus, makom yang mulia, kedudukan para nabi dan rasul. Ini dijadikan satu level, satu taraf dengan level para nabi. Jadi kejujuran kita harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan status orang jujur. Adapun kemudian simat, nama baik di hadapan manusia, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan. Hadirin. Sekali lagi, kejujuran kita karena Allah, adapun gelar menjadi orang yang baik atau orang yang jujur, itu buah dari Allah Subhanahu wa taala atau balasan dari Allah yang Allah segerakan di dunia.
Dan senantiasa kita berusaha untuk melusuri amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Dan berhati-hati dengan al-kadzib, lawannya dusta. Karena Nabi SAW menyatakan, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Yang namanya kedustaan itu akan bisa menjerumuskan manusia kepada al-fujur. Al-fujur ini maknanya adalah a'malu as-sayyi'ah atau asyar, keburukan. Bahkan bisa jadi kedustaan itu adalah sumber kejelekan, sumber keburukan. Karena yang namanya kedustaan pasti dia akan ditutupi dengan kedustaan yang lain. Lahir kedustaan yang kedua, lahir kedustaan yang ketiga, terus beranak pinak. Dan hati-hati, kata Nabi SAW, wa inal fujura yahdi ilan nar. Yang namanya fajir, keburukan itu, kefajiran itu bisa menghantarkan seseorang kepada neraka jahanam. Jadi, wa innal kadziba yahdi ilan nar. Konklusinya adalah kedustaan bisa menjerumuskan seseorang kepada azab neraka jahanam. Sebagaimana kejujuran bisa menghantarkan seorang kepada surga. Wa inna rajulan la yaktiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seorang laki-laki yang sering berdusta, maka dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Hati-hati. Jangan terus-menerus berdusta karena khawatir nanti ditulis atau dikategorikan sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesai berarti ya. Baru hadis yang pertama insyaallah, tapi la ba'sa bihi. Insyaallah kita mendalami makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah pedoman untuk kita, sumber kebaikan untuk kita. Tidak apa-apa kita berjalan pelan, yang penting kita mampu memahami dan menjadi sumber perbaikan untuk kita semua. Baik. Cukup berarti kajian kita insyaallah. Pertanyaan sekarang atau nanti ada salat? Sekarang. Sekarang aja ya. Atau mau azan dulu? Langsung, boleh. Tentang tema apa yang sudah kita bahas, boleh sambil menunggu salat Isya. Ayo, mangga. Ya. Karet. Kalau memang disengaja, maka itu termasuk dusta. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah memenuhi janji. Dan apa yang berlaku di masyarakat kita terkadang memang demikian. Oleh karena itu harus dirubah dari pribadi kita masing-masing.
Kalau kita memang berjanji jam 10 datang, tepati. Terkecuali kalau memang ada uzur, ada keperluan dadakan, kita habari yang kita berikan. Ya, kepada orang yang kita janjikan pertemuan tersebut. Jangan sampai tidak menghabarkan sama sekali. Ya, kan sekarang banyak telepon bisa, WA bisa. Mohon maaf, jam 10 saya nggak bisa meluncur ke situ. Ada anak sakit misalkan. Kabarkan, ya. Dan jangan dibiasakan untuk ngaret. Tidak sesuai dengan janji. Itu adalah tanda orang munafik. Akhlafa. Idza wa'ada akhlafa. Itu adalah salah satu sifat tanda orang-orang munafik. Tidak boleh. Harus on time. Disiplin. Ya. Jadi budaya yang jelek seperti ini jangan dilestarikan. Biasanya memang terkait dengan pejabat. Pejabat itu kadang memang molor. Gak apa-apa. Kita misalkan janjian ketemu rapat jam 8. Kita hadir sesuai dengan jam 8 meskipun mereka mulai jam 9. Ya mereka yang akan menanggung dosanya. Kalau kita sudah mendapati janji, sudah. Kita majurun. Kita akan mendapatkan pahala. Yang ingkar janji, mereka yang akan menanggung. Ya. Jadi, saya mengajak kepada seluruh ikhwan, seluruh masyarakat, seluruh muslim. Namanya muslim itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jangan mengingkari atau jangan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bisa ya? Mulai dari diri kita, teman-teman kita, lingkungan kita, keluarga kita. Pegang teguh kejujuran. Pegang teguh ucapan. Pegang teguh janji. Sebagaimana kita tidak ingin dibohongi, tidak ingin dimolori, ya, jangan molori dulu. Baik, bisa dipahami? Soalan akhar, pertanyaan yang lain barangkali. Jadi, budayakan on time, sesuai janji, sesuai waktu, sesuai kesepakatan. Muslim itu orang yang sudah ditempa, dididik dengan kedisiplinan. Dengan sholat 5 waktu itu sudah harus disiplin. Subuh, jam sekarang udah agak mending sih. Subuh sekarang sudah agak jam 5. Coba kalau jam 4, ya harus tetap jam 4 kita bangun. Duhur. Di sini sholat duhur pas istirahat. Bisa jamaah duhuran apa enggak? Bisa. Alhamdulillah. Tepati. Asar, maghrib, isya. Itu sudah penempaan disiplin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sepakat? Cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.